Shalom Bapak Ibu yang dikasihi, selamat siang, shalom. Shalom. Ada sukacita yang luar biasa siang hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita yang kedua, dipersilakan Bapak Ibu yang dikasihi untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa siang hari ini buat Tuhan Allah kita. Masih dalam hadirat Tuhan, dipersilakan Bapak Ibu yang dikasihi untuk duduk. Kami
kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu Tuhan, kuasamu kuatkan kami, kuatkanku. Kami berharap Tuhan, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagi kami. Ikuti, ku ikuti panggilanmu, setia dan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya mustahil, tiada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari katakan, ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari jemaat Tuhan, gereja Tuhan, sekali lagi pakai suaramu. Yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Biar nama Tuhan saja ditinggikan dengan pujian sembah kami. Biar nama Tuhan saja dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Semua yang percaya sama-sama katakan. Tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah buat Tuhan kita, saudara. Saya mau lihat tangan-tangan yang mau terus bersuka cita buat Tuhan kita.
Kita percaya Tuhan Yesus sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita mau menari, kita mau melompat bagi Sang Raja. Lihat kanan kirimu, kasih tos yang semangat katakan Tuhan Yesus baik. Iya, haleluya. Mari bertepuk tangan kembali saudaraku. Sebab Engkau mengasihi kami Tuhan. Mari katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kawin dan kini hanya untukmu. Katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, Kau selamatkan, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Sungguh baik Tuhan, teramat baik. Mari naikkan ucapan syukurmu, katakan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Bertepuk tangan kembali saudara bersama. Mari bersama katakan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan dan kini hanya untukku. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan kita. Dan kita percaya kehidupan kita ada dalam tangan Tuhan, amin. Amin. Setiap waktu yang Tuhan sudah berikan adalah waktu yang terbaik. Setiap hari-hari yang kita lewati adalah hari yang terbaik yang Tuhan telah jadikan. Mari nyatakan pujian ini saudaraku. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan.
Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Akan ku pikul salibku, syukurlah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku dan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, berkehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, Nyatakan. sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, syukurlah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku dan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, dan kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kasih Yesus. Akan ku pikul salibku, syukurlah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Akan ku pikul salibku, Cukup kasih setiamu, ku bertahan, kau teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Ku mau Segala yang ku alami, berkehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku nyatakan hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Ku mau bersyukur senantiasa. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Beri sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan disenangkan melalui pujian umatnya, saudaraku, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dan kita akan sama-sama beri yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan, dan kita sama-sama mendengarkan pengumuman. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut.
semuanya, kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Haleluya, saudara. Mari siapkan setiap hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan atas hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar pujian ini boleh dapat menyenangkan hatimu Tuhan. Sebab mukjizat selalu dan tetap masih ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Haleluya. Percayalah Akan setiap janji Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Kami percaya dengan segenap hati kami Tuhan. Mujizat-Mu masih ada Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku.
Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Janjimu, Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap berdiri teguh Tuhan, menantikan setiap janji-janji-Mu buat kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan segala pelanggaran kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap janji-janji itu Tuhan Kau genapi di dalam hidup kami ini ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan pada siang hari ini. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan tuntunan-Mu Tuhan. Agar kami melangkah bersama dengan Engkau Tuhan, tidak membuat jalan sendiri. Urapi kami semuanya yang hadir pada siang hari ini. Urapi firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditaburkan ada kuasa di dalamnya Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi saya sebagai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhanku Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya. Firman Tuhan pada siang hari ini dengan judul proses. Setiap manusia di dalam kehidupannya pasti pernah mengalami yang namanya suatu proses. Tinggal proses itu ada orang yang mau menjalaninya bersama Yesus, ada yang lari dari proses itu. Masalahnya itu berbeda sekali ya. Tujuannya proses yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita itu sebenarnya untuk apa sih? Kita harus ngerti ya. Tujuannya yang satu, demi kebaikan kita atau untuk mendewasakan kita. Loh Bu, proses kok untuk kebaikan kita, demi kebaikan. Tuhan itu melihat kalau kita melakukan suatu kesalahan berkali-kali, tidak sadar-sadar, tidak bertobat-tobat, Tuhan itu ngasihkan proses seperti petir jebret gitu. Supaya kita itu sadar. Untuk apa? Untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan itu kan cinta ya. Dia adalah Bapak kita, mencintai anak-anaknya. Kita sadar sebenarnya untuk kebaikan kita ya. Untuk mendewasakan diri kita supaya kita itu tahu mana yang baik, mana yang tidak ya. Yang kedua, agar menuju kepada kesempurnaan. Kita ini kan belum sempurna, yang bisa menyempurnakan kita hanya Yesus. Kadang-kadang kalau kita tahu proses itu, kalau kita ngerti, sebenarnya membawa kita itu tambah lama tambah ngerti, kita rohani kita itu menjadi dewasa. Janganlah kita mempunyai kerohanian itu yang seperti anak-anak. Itu tidak akan menyelesaikan segalanya proses yang kita jalani ya. Kita baca di dalam Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Mengikut Tuhan itu harus setiap hari, enggak boleh hari ini jadi anak Tuhan, besok enggak, ngambek, keluar lagi, enggak. Tidak boleh, setiap hari harus mengikut Dia, menyangkal salib, menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut Yesus sampai akhir hidup kita. Ya, kita harus ngerti, Allah memproses kita di dalam hal apa saja. Satu, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Di dalam rumah tangga, teman-teman sepelayanan. Itulah proses yang harus kita jalani setiap hari. Kita tersakiti, ya, apalagi kecewa, difitnah, iri hati. Itu proses yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita semuanya bisa tahan menjalani suatu proses di dalam hidup ini, maka hati kita tidak akan kecewa di dalam mengiring Yesus. Ya, akhirnya kita itu mendapat kemenangan. Banyak orang itu kecewa ketika menghadapi proses. Ujung-ujungnya apa? Jauh dari Tuhan, ya. Kalau kita tahan di dalam menjalani suatu proses di dalam hidup ini, maka ya banyak sekali yang sudah Tuhan sediakan untuk kita. Banyak apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita itu hilang, lewat begitu saja. Karena kita tidak tahan di dalam menghadapi proses itu. Ya. Baca Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ayat ini sering sekali kita baca dan kita dengar. Ya, proses itu kita sebagai anak-anak Tuhan digesek, ya, dengan teman kita sepelayanan, ya pasti otomatis manusia dengan manusia dong, ya, untuk menajamkan kita supaya kita itu tidak mudah tawar hati, kecewa. Jadi orang itu jangan terlalu sensitif ya. Saya melihat itu saat ini banyak orang itu sedikit ngambek, terlalu perasa. Orang laki kok jadi perasa, kadang-kadang tersinggung apa-apa, itu enggak boleh ya. Jalani saja. Siapa orang saja yang mengalami proses yang akhirnya mendapat kemenangan di dalam firman Tuhan. Contohnya itu sudah ada. Siapa orang itu? Ya, dia adalah Yusuf. Yusuf itu luar biasa sekali diproses. Mulai dari masa mudanya sampai tuanya. Mengalami proses. Tapi dia selalu menyertakan Yesus. Akhirnya dia keluar sebagai pemenang. Proses apa saja yang dijalani oleh Yusuf. Dia dibenci saudara-saudaranya karena menceritakan mimpinya. Dianggap sombong. Itu ya yang pertama. Kedua, dimasukkan ke dalam sumur kosong. Apalagi dijual ke Mesir, difitnah oleh istrinya Potifar, dimasukkan penjara. Prosesnya banyak sekali ya, kalau manusia saja sudah tidak tahan ya. Ketika dia berumur 17 tahun, dijual oleh kakak-kakaknya. Kok teganya saudaranya sendiri menjual Yusuf ya. Ketika umur 30 tahun, Yusuf harus menghadapi Firaun, penguasa besar di Mesir. Dia enggak ngerti apa yang harus dilakukan. Orang yang mempunyai kedudukan yang luar biasa besar yang ditakuti oleh orang Mesir. Ya, Yusuf mengalami masa-masa sukar dalam kegelapan, perbudakan selama 13 tahun. Umur 17 tahun, ya. Mimpi Yusuf itu menjadi kenyataan. Umur 17 tahun. Sebelum mimpinya menjadi kenyataan, dia harus mengalami suatu proses. Jadi segala sesuatu apa yang engkau rindukan, apa yang engkau inginkan. Mujizat, berkat apa, biasanya Tuhan izinkan melalui suatu proses, yaitu masalah yang engkau harus hadapi. Tidak gampang semuanya engkau minta instan. Tuhan, aku kepengen bakpo, ada bakpo, enggak. Kalau untuk Tuhan itu enggak, sesuatu yang berharga yang kau butuhkan, ya Tuhan baru
memberikan kepada kita semuanya. Jalani saja proses itu. Dan kalau engkau percaya, itu luar biasa. Jalani proses seperti Yusuf ini ya. Betapa hebatnya proses yang dijalani oleh Yusuf itu. Tapi akhirnya dia berhasil melalui semuanya itu. Karena ada Yesus. Sertakan Yesus di dalam setiap pergumulanmu saat ini ya. Jikalau saat ini engkau menghadapi suatu proses, janganlah kamu lari. Karena kalau lari tidak akan cepat selesai proses yang engkau hadapi saat ini. Jalani saja proses itu. Banyak berdoa, minta kekuatan dari Tuhan, itu saja. Banyak berdoa. Jangan proses datang, makin tidak berdoa, makin kabur, ngomong yang enggak, percuma, enggak. Justru ini untuk meningkatkan rohanimu menjadi makin dewasa. Banyak berdoa. Semuanya itu, doa itu besar sekali khasiat. Mujizatnya itu luar biasa. Banyak berdoa, engkau istilahnya kan pertolongan Tuhan itu kalau Tuhan waktunya itu lebih cepat. Waktunya makin dipersempit. Asal kita betul-betul menata kehidupan kita di hadapannya ya. Apa yang terjadi di masa yang sukar Yusuf selama 13 tahun? Apa yang terjadi dia dihadapi? 1. Allah selalu memimpin dan menyertai Yusuf senantiasa. 13 tahun menderita. Tapi apa yang dialami Yusuf? Karena dia juga hatinya tidak pernah meninggalkan Tuhan. Maka Tuhan selalu memimpin dan menyertai dia senantiasa. Bukan kadang-kadang. Jadi anak Tuhan jangan kadang-kadang. Kalau aku sempat jangan punya pikiran begitu. Berkali-kali saya ngomong jangan biarkan Tuhanmu yang kau sembah. Yang penuh kuasa. Untuk tambel boto. Kalau bahasa Jawa. Kalau aku boto UGT jangan, itu rugi. Enggak. Senantiasa lengket sama Tuhan. Hatimu untuk Tuhan. Ya. Yang kedua apa? Belajar menghargai dan memahami penyertaannya. Kita itu Tuhan minta disuruh mengerti kita. Tuhan ngerti dong aku hari ini enggak punya duit. Tuhan ngerti dong aku gini-gini. Tapi kita tidak pernah mau mengerti Tuhan kita itu maunya apa di dalam hidup kita. Kita harus sama-sama ya. Utamakan Tuhan dulu maka engkau akan mengerti. Maunya itu Tuhan apa ya. Memahami penyertaannya ya. Memproses dalam kehendaknya. Tadi yang pertama kan saya akan ngomong ya. Allah memproses kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua memproses dalam kehendaknya. Baca Yeremia 18 ayat 4. Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik bagi pemandangannya. Jikalau hidupmu memang milik Tuhan, letakkan hidupmu di tangan Tuhan. Biar dia yang membentuk seperti sebuah tanah liat diletakkan di tangan yang membuat bejana itu. Oh dibentuk gini, modelnya jelek, dibongkar lagi, dihancur lagi, dibentuk juga hidup kita. Ya. Apakah hidupmu menjadi milik Tuhan atau hidupmu engkau atur sendiri? Lah, itu yang menjadi suatu pertanyaan harus kita tanya pada diri kita sendiri. Kalau hidup kita benar-benar menjadi milik Tuhan, 100% berikan kepada Tuhan. Kalau engkau sudah memberikan hidupmu kepada Tuhan, lihat betapa dahsyatnya Tuhan akan bekerja di dalam kehidupanmu. Tuhan akan melakukan hal yang dianggap anakku ini layak menerima segala sesuatu dari aku. Itu ya. Maksudnya pemandangannya itu apa? Di sini firman Tuhan. Yaitu kehendaknya. Suatu barang ya kalau di tangan yang tukang buat dilihat pemandangannya itu
misalnya boneka ini bagus apa enggak ya bentuknya muka. Wah di mataku, di pemandanganku jelek. Tak bongkar saja. Hidup kita juga begitu. Kita percaya adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Percaya ya. Kalau percaya Tuhan akan membentuk kita. Izinkan hidupmu itu dibentuk oleh Dia. Ya, sakit memang sakit. Tapi nanti ujung-ujungnya itu bagus, indah ya. Ada 3 alasan mengapa orang itu perlu diproses oleh Tuhan. 3 alasan. 1, dia adalah orang yang tegar tengkuk. Ayo, tegar tengkuk. Baca Yesaya 48 ayat 4. Oleh karena aku tahu, Tuhan tahu loh bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu. Ini loh. Musuhnya Tuhan. Kalau kepengen mujizat, jangan sampai ini ada di dalam hidupmu. Tegar tengkuk, keras kepala, berkepala batu. Artinya apa? Ya, sudah diomongi. Misik ngeyel, ngotot, bahkan Tuhan sendiri yang ngomongi. Merasa benar, aku benar, aku benar. Padahal sebenarnya dia juga tahu bahwa dirinya salah. Itu. Tidak ada yang benar di dunia ini, hanya Dia saja yang benar. Ya, jangan sok jadi benar. Ya, apa susahnya kalau memangnya kita salah, itu kita mengakui kesalahan. Itu supaya Tuhan juga melihat kita itu orang yang benar di hadapannya. Ya, Mazmur 95 7-11. Ya, Mazmur 95 7-11. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, siang hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka mana itu? Kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Betapa ruginya kalau orang yang mempunyai keras hati. Ya, dia akan ditaruh Tuhan itu di padang gurun terus loh. Hati-hati. Jangan mempunyai keras hati. Tuhan, hatiku ini keras, tapi gimana? Minta Tuhan. Orang yang keras hatinya ditaruh padang gurun terus, enak? Nggak enak loh, bener muter. Ya. Juga Tuhan sudah ngomong begini firman-Nya ya. Engkau tahu semuanya, segala perbuatanku yang aku lakukan di dalam hidupmu. Semua di sini saya percaya sudah pernah mengalami mujizat baik besar atau kecil. Kan tahu perbuatan Tuhan. Masa kadang-kadang kita enggak percaya? Ujilah aku, minta Tuhan. Tuhan masak sih ya. Kalau kita selalu mempunyai pikiran begini, di mata Tuhan kita itu dianggap orang yang sesat hati. Orang yang sesat hatinya tidak bakal bisa mengenal jalan Tuhan. Ayo, jangan sampai kita itu hidup itu jalannya nabrak sini, nabrak sana, nabrak sini, nabrak sini. Itu hati-hati ya. Biarlah kita didapati Tuhan itu betul-betul hati kita itu mau dibentuk. Ya, Jangan macam-macam di dalam hidup ini. Nanti apa yang sudah Tuhan janjikan, kita itu tidak akan pernah bisa mendapatkan semuanya itu. Ya. Kalau sudah mendengarkan suara Tuhan, baik melalui khotbah-khotbah atau melalui orang yang dipakai Tuhan, janganlah engkau mengeraskan hatimu, janganlah mencobai Tuhan. Padahal kamu sudah sering melihat dan banyak menerima mujizat-mujizat Tuhan di dalam hidupmu. Ya,
orang yang hatinya mau dibentuk, maka Tuhan akan juga menunjukkan jalan-jalan hidupnya. Amin, ya. Hati-hati di dalam kehidupanmu, ya. Yang kedua, tadi apa? Alasan orang yang diproses Tuhan. 1, tegar tengkuk. 2, bersungut-sungut. Ini loh, bersungut-sungut. Berhenti bersungut-sungut. Biasanya wanita ya bersungut-sungut. Sekarang saya juga dapati banyak bapak-bapak juga bersungut-sungut. Ya, jangan ya. Bersungut-sungut adalah orang yang selalu melihat segala sesuatu itu dari pandang sudut negatif. Ngoceh terus, mengeluh terus. Karena apa yang dilihat dia itu selalu negatif. Ini tiba-tiba orang kadang-kadang Tuhan mengizinkan proses terjadi. Alasan Tuhan itu supaya berhenti mengucap syukur saja. Yang ketiga apa? Alasan proses mengapa Tuhan memproses kita ada 3 alasan. Yang pertama tegar tengkuk, yang kedua bersungut-sungut, yang ketiga ini yang paling perlu. Tidak sabaran. Jadi orang tidak sabaran. Woi, hati-hati. Siapa di sini jadi orang yang tidak sabaran? Ya. Orang yang tidak sabaran akan mengalami kerugian besar di dalam hidupnya. Dirinya sendiri. Karena apa? Apapun yang sudah Tuhan sediakan bagi dia, lenyap begitu saja. Akibatnya rugi sendiri toh bagi orang yang tidak sabar. Jadilah orang yang sabar. Sabar menanti janji Tuhan. Sabar menanti pertolongan Tuhan. Betul apa enggak? Sabar menghadapi situasi apapun juga enak enggak enak. Sabar saja. Ya, itu. Tapi kalau orang sabar, banyak yang indah Tuhan telah sediakan. Enak mana jadi orang tidak sabar atau orang sabar? Enak jadi orang sabar. Semuanya yang indah-indah yang akan menjadi milik kita itu akan kita terima. Kalau orang tidak sabar, itu saja. Meskipun sudah disediakan sama Tuhan, itu akan lenyap tanpa kita sadari, ya. Contohnya di Alkitab ada Abraham, ya, menanti dengan sabar, maka apa yang dijanjikan buat dia mendapat. Betul apa enggak? Ya, kalau Bapak Ibu bisa baca di firman Tuhan, ya. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupmu tidak selamanya seperti yang engkau inginkan. Tidak selamanya, ya. Puji Tuhan kalau yang kita inginkan dengan keinginan Tuhan cocok, wah itu puji Tuhan, ya. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang baik terjadi di dalam hidupmu. Harus melalui suatu proses yang harus melalui sesuatu yang namanya proses di dalam hidupmu. Jalani proses saat ini apapun yang sedang menghampiri hidupmu, ya. Proses yang diizinkan oleh Tuhan pasti ada batasnya. Tidak mungkin tidak ada batasnya. Jadi masalah apapun juga yang sedang menghampiri pasti ada batasnya dan ada akhirnya. Tidak mungkin tidak ada. Selama orang yang diproses itu harus juga menata hidupnya benar. Supaya prosesnya itu tidak kepanjangan. Proses itu bisa loh kepanjangan masalah. Karena apa? Kesalahan diri kita akibatnya apa? Jatuh kepada keturunan kita kan repot. Benar apa enggak? Iya. Proses mau cepat atau lambat, mau selesai atau enggak, sertakan Yesus yang pertama kali. Kedua, jangan diselesaikan sendiri, tambah lama. Ya. Tuhan itu yang tahu ke depannya kita itu bagaimana di dalam hidup ini, ya. Suatu pergumulan atau proses pasti ada akhirnya. Mungkin saat ini dalam proses kamu banyak menangis. Tapi percayalah suatu saat engkau pasti akan sorak-sorai. Betul apa enggak? Ya toh? Setiap tangisan kita itu Tuhan tahu. Bahkan Tuhan tampung. Ya.
Tapi tidak cukup kalau ingin minta pertolongan sama Tuhan ya. Menangis melulu. Tapi tidak melakukan apa-apa. Ya, lakukan bagianmu. Tata hidupmu dengan baik. Bersandar, berharap sama Tuhan. Ya, sertakan Tuhan di dalam suka dan dukamu. Maka semuanya itu akan selesai. Orang yang menabur pasti menuai. Apa yang kau tabur pasti tuai. Ya. Ikuti proses Tuhan, memang kelihatan lama, tapi itulah yang terbaik buat hidupmu. Kita kepengen cepat proses itu cepat selesai, tapi belum tentu itu yang terbaik bagi hidup kita. Ya, ikuti saja berapa lama tergantung Tuhan, berserah sama Tuhan. Ya, janganlah lari dari proses. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu dan akan memberi jalan keluar bagimu. Percaya apa tidak masalahnya? Tangan Tuhan itu tidak kurang panjang. Dia setiap saat bisa menolong. Kenapa kadang-kadang dia tidak cepat-cepat menolong kita? Supaya apa? Kita itu makin ngotot sama dia. Mencari sama dia. Jadi kebiasaan hidupmu yang sudah pernah engkau jalani ketika belum menghadapi proses. Itu lakukan. Misalnya gini. Ada seorang ibu. Dia itu sukanya itu berdoa. Pokoknya ada waktu dia berdoa. Ya. Lalu Tuhan pulihkan demi pulihkan dia mulai kendor. Mungkin satu hari dia sampai 4 kali berdoa. Suami pergi kerja dia masuk kamar berdoa. Anak kan sekolah, dia berdoa. Nanti pulang, dia kehidupannya rutin. Ya. Lalu dia mulai kendor, itu hati-hati, hati-hati. Hati-hati cara kita itu bertemu dengan Tuhan yang sudah rutin, yang sudah baik. Biasanya keadaan yang sudah menjadi baik membuat hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi kendor. Betul apa enggak? Jadi kendor. Itu jangan. Bahkan kalau keadaanmu dalam keadaan baik, misalnya kamu berdoa 3 kali, 4 kali yang selama ini rutin kau lakukan. Tambahi kalau bisa, jangan dikurangi. Tambahi. Lihat. Itu yang membuat diri kita menjadi kuat ketika menghadapi sesuatu hal yang tidak baik. Ya. Jika kamu berhasil melewati proses itu, maka berkali-kali sudah menanti sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan buat kita. Lewati proses demi proses bersama Yesus. Ya. Dan mintalah kekuatan dari Tuhan untuk menjalaninya. Jangan menjalani masalah atau proses yang kau alami sendirian. Jangan. Engkau tidak akan mampu saat ini. Bermacam-macam proses yang harus kita jalani di dalam hidup ini. Ya. Sekarang apapun keadaanmu, Tuhan yang Maha tahu. Jangan putus asa, jangan kecewa. Masa depanmu itu ada bersama Yesus. Mungkin kau saat ini merasa Tuhan itu jauh dari aku. Tidak. Tuhan itu tidak pernah jauh. Apa yang membuat diri kita itu jauh dari Tuhan? Seolah-olah jauh. Hatimu yang tawar, hatimu yang sudah kecewa. Karena apa? Doamu tidak dijawab-jawab sama Tuhan. Itu kamu merasa Tuhan itu jauh. Enggak. Tuh enggak. Benar. Cari kasih mula-mula. Cari dengan sungguh-sungguh. Kok datang pada Tuhan doa itu jangan sekedar doa. Jangan doa datang pada Tuhan lalu semua masalahmu unek-unekmu Tuhan ini. Jangan, itu enggak perlu. Tuhan ini aku Tuhan. Aku tidak bisa melakukan ini. Aku tidak bisa menyelesaikan. Bantu aku, tolong aku, beri kekuatan dan aku percaya engkau akan bekerja untuk masalahku. Itu saja. Sukacita, sungguh-sungguh cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, lebih melekat sama Tuhan. Di sini ada menara, naiklah menara. Ada rumah doa, naiklah rumah doa. Ikuti. Tuhan mau membawa kamu kemana di dalam rohmu. Apimu jangan sampai padam. Wah, itu susah kalau roh api kita padam ya. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya rindu semuanya itu bertumbuh. Izinkan saja proses Tuhan terjadi di dalam hidupmu. Jangan ditolak, jangan lari
percayalah. Kalau engkau percaya, mujizat itu masih ada. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan sebuah lagu kekuatan dari Tuhan. Ya, Tuhan Yesus baik. Engkau kalau belum merasakan kebaikan Tuhan, percayalah, Yesus itu baik. Baik sekali. Ya. Oh haleluya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman itu Tuhan masuk di dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan mengerti akan segala kehendak-Mu Tuhan. Kami tidak mau melangkah membuat jalan sendiri. Kami tahu Tuhan Kau adalah Bapa-Ku yang baik. Kau senantiasa sudah menyediakan yang terbaik bagi kami. Biarlah kami bisa mengambil semuanya itu dari Engkau Tuhan. Oh terima kasih, beri kami kekuatan Tuhan. Hanya kekuatan dari Engkau Tuhan. Kami bisa menjalani proses demi proses ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Amin Tuhan. Ajar Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajar Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Haleluya. Dalam Apapun keadaanmu, tangan-Mu percaya ya, Yesus sanggup memulihkan engkau. Oh haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Selamanya tak akan goyah, selamanya tak akan goyah, selamanya. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kau tahu apa yang mereka butuhkan. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang kekurangan Engkau berkati Tuhan. Apapun pergumulan mereka, sakit penyakit, Engkau sanggup menyembuhkan. Engkau akan melakukan mujizat di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya, kami meletakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau adalah Bapakku yang baik, baik sekali Tuhan. Tidak ada seorang pun yang baik seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Oh terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan.
Tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat. Kembalilah ke tempatmu masing-masing. Biarlah kasih anugerah dari Tuhan Yesus menyertai kehidupanmu mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan Yesus memberkati.